Hai sahabat semua, ini video pertama yang saya buat. Di dalam video ini saya akan mencoba untuk memaparkan tentang kompensasi. Video ini saya buat untuk tugas manajemen sumber daya manusia. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan tekan tombol merah di bawah. Jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, dan jika ada pertanyaan tentang materi ini, kalian bisa ketik di kolom komentar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Ganesha Rahyuda, SE.MT PhD selaku dosen, pengajar, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang saya banggakan teman-teman manajemen Angkatan Prop 3 Universitas Udayana. Perkenalkan, nama saya Iwayan Pugar Astawa. Saya Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Angkatan ke-43. Di video ini, saya akan menerapkan tentang kompensasi. Berdasarkan buku referensi R. Wanimondi Joseph J. Martuccio yang berjudul Human Resource Management pada chapter 9 halaman 246. Baiklah, saya mulai. Yang pertama adalah gambaran umum kompensasi. Kompensasi adalah total semua imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Tujuan keseluruhan dari kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Setidaknya ada 3 mekanisme di mana kompensasi berkontribusi untuk tujuan ini. Pertama, bayaran membantu menentukan standar hidup seseorang. Semuanya setara. Upah yang lebih tinggi memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan paling dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, lebih mudah daripada mereka berpenghasilan lebih rendah. Juga gaji yang lebih tinggi memungkinkan orang untuk menikmati hal-hal yang lebih baik dalam hidup, seperti yang sering mengunjungi restoran, mengendarai mobil mewah, dan mengambil liburan eksotis. Kedua, tingkat upah mempengaruhi sikap karyawan, seperti kepuasan kerja, yang pada gilirannya harus berkontribusi pada kinerja pekerjaan yang lebih baik. Ketiga, jenis pembayaran seperti pembayar insentif, penyerahan kepentingan karyawan dengan misi perusahaan. Karyawan dan perusahaan sama berusaha untuk memaksimalkan penghasilan mereka. Kompensasi insentif melayani kepentingan bersama ini. Misalnya, karyawan penjualan memiliki potensi untuk memperoleh jumlah insentif yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang semakin tinggi. Dari perspektif perusahaan, penjualan yang lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Kompensasi finansial langsung terdiri dari gaji yang diterima seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. Kompensasi finansial tidak langsung terdiri dari semua imbalan keuangan yang tidak termasuk dalam kompensasi keuangan langsung. Bentuk kompensasi ini mencakup berbagai macam penghargaan yang biasanya diterima secara tidak langsung oleh karyawan, seperti liburan berbayar, perawatan medis. Kompensasi non-finansial terdiri dari kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau lebih
dari lingkungan fisiologis atau fisik di mana orang itu bekerja. Meskipun fokus kami tidak pada kompensasi non-finansial, ada baiknya memberikan pertimbangan singkat melalui ilustrasi untuk lebih menggambarkan konsep kompensasi total. Pengusaha dapat memilih untuk memberikan kompensasi non-finansial untuk melengkapi gaji karyawan, terutama ketika kondisi ekonomi menyulitkan untuk memberikan upah yang lebih tinggi. Contoh, praktek kompensasi finansial termasuk pelatihan untuk karyawan, menghargai pengembangan profesional, dan penjadwalan kerja fleksibel bagi mereka yang mengutamakan keseimbangan kerja dan kehidupan, seperti yang akan pelajari dalam video tutorial berikut. Aktivitas produk pemerintahan secara signifikasi tergantung pada mengetahui setiap karyawan. Perusahaan mengukur gaji secara tahunan. Undang-undang Standar Ketenagakerjaan yang adil menetapkan kriteria untuk menentukan apakah karyawan harus dibayar setiap jam atau dengan gaji pada Juli 2013. Tingkat rata-rata mingguan untuk bekerja adalah sekitar $824,6 secara tahunan. Angka ini diterjemahkan menjadi 42.848 berdasarkan 40 jam kerja selama lebih dari 52 minggu kalender. Biaya penyesuaian hidup. Penyesuaian biaya hidup merupakan kenaikan gaji pokok berkala yang didasarkan pada perubahan harga bagaimana dicatat oleh Consumer pada Index dalam beberapa tahun terakhir. COLA tipikal sama sekitar 2-3% per tahun. Memungkinkan pekerja mempertahankan daya beli standar hidup mereka dengan menyesuaikan pembayaran pokok untuk inflasi. Kompensasi per jam nyata pengukur daya beli dolar, sedangkan kompensasi per jam nominal adalah nilai nominal dolar. Peningkatan dalam biaya barang dan jasa menyebabkan pembayaran nominal lebih rendah dari pembayaran real. Misalnya, mari kita asumsi bahwa seorang karyawan menerima pekerjaan dengan $10 per jam. Angka ini $10 per jam mewakili pembayaran nominal pada saat yang sama. $10 per jam juga merupakan real, namun lebih dari 1 tahun, mari kita asumsi bahwa harga barang dan jasa meningkat 5%. Pada akhir tahun, pembayaran nominal per jam tetap pada $10. Nah, di lain pihak, upah real per jam turun 5% atau $0,50. Dengan kata lain, $10 hanya membeli barang dan jasa senilai $9,50. Dalam contoh ini, $9,50 merupakan pembayaran real setiap jam. Kolas paling umum di antara pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja. Karena salah satu tujuan utama dari serikat pekerja adalah untuk melindungi standar hidup keanggotaannya. Ketika serikat pekerja menekan biaya hidup, serikat pekerja mungkin mencoba menekan manajemen. Ketika serikat pekerja menekankan biaya hidup, serikat pekerja mungkin mencoba menekan manajemen untuk memasukkan COLA yang jarang ditemukan di luar lingkungan kerja yang memiliki serikat pekerja. Ketentuan untuk COLA terkandung pada clause resukator dalam pekerjaan perburuan yang secara otomatis meningkatkan upah seiring indeks biaya hidup masyarakat. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat, upah serikat rata-rata per jam tetap jauh lebih tinggi daripada upah non-union 24,18 versus 20,10.
Beberapa pendapat dapat dikaitkan dengan penggunaan COLA dalam pengaturan serikat. Gaji senioritas. Gaji senioritas adalah lamanya waktu seorang karyawan dikaitkan dengan perusahaan, divisi, departemen, atau pekerjaan. Pembayaran senioritas menghargai karyawan dengan menambah beberapa gaji pokok sesuai dengan lamanya karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka. Rencana pembayaran ini mengasumsikan bahwa karyawan menjadi lebih berharga bagi perusahaan dengan waktu dan bahwa karyawan dihargai akan pergi jika mereka tidak memiliki gagasan yang jelas bahwa gaji mereka akan meningkatkan seiring dengan waktu. Berdasarkan pemikiran ini berasal dari teori modal manusia, seperti yang kita bahas dalam bab-bab sebelumnya, mengatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan karyawan menghasilkan modal produktif yang dikenal sebagai modal manusia. Karyawan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan seperti itu dari pendidikan dan pelatihan formal, termasuk pengalaman di tempat kerja. Seiring dengan waktu, karyawan mungkin memperbaiki keterampilan atau memperoleh keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk bekerja lebih produktif. Dengan demikian, senioritas memberikan penghargaan kepada karyawan karena memperoleh dan memperbaiki keterampilan mereka sebagaimana diindeks oleh senioritas. Secara historis, program pembayaran senioritas adalah metode untuk menghargai kinerja karyawan, namun sebagian besar perusahaan mengesampingkan pengelolaan rencana senioritas demi metode. Efektivitas praktek kompensasi manajemen keuangan secara signifikasi tergantung pada mengetahui setiap karyawan sebagai individu memberikan opsi minat nilai kepada mereka. Manajer cenderung memandang kompensasi finansial sebagai pengeluaran dan aset. Ini adalah pengeluaran dalam arti mencerminkan biaya tenaga kerja. Misalnya, rata-rata perusahaan menghabiskan 31,57 US dollar per jam bekerja per karyawan pada Desember 2013. Dari total ini, perusahaan menghabiskan 21,77 dolar untuk upah dan 9,80 dolar untuk semua manfaat karyawan. Biaya tenaga kerja terus meningkat, misalnya biaya upah naik rata-rata 1,9% antara Desember 2012 dengan Desember 2013. Kenaikan biaya manfaat lebih besar sama dengan 2,2%. Kompensasi finansial sangat penting dalam merekrut orang-orang, baik dalam mendorong mereka untuk melakukan upaya terbaik mereka dan tetap dalam pekerjaan mereka. Sebuah perusahaan yang membayar dengan baik menarik banyak pelamar, memungkinkan manajemen untuk memilih keterampilan dan sifat-sifat yang dihargai. Itu bergantung pada karyawan berkualitas ini dengan berbagai secara adil buah dari kesuksesan keuangannya. Tidak hanya di antara tim manajemen, tetapi juga dengan pangkat dan arsip. Program kompensasi mendapat perhatian manajemen puncak karena berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku kerja karyawan yang pengarah pada peningkatan kinerja organisasi, pencapaian rencana strategis perusahaan. Kami dapat menemukan bukti untuk minat manajemen puncak di banyak bagian tentang karir di situs web perusahaan, misalnya kantor manajemen personalia, menggambarkan peran yang penting karir di berbagai lembaga pemerintahan.
OPM membantu Presiden mengelola layaknya sipil pemerintah federal, sementara pekerjaan kami memiliki dampak langsung pada karyawan dan departemen. Lembaga di seluruh pemerintah federal, jangan lupa bahwa kami adalah perusahaan pilihan dalam hak kami sendiri. Kami mencari kandidat seperti Anda untuk membantu OPM mengimplementasikan inisiatif penting seperti Affordable Care dan mengembangkan kebijakan produk layanan untuk tenaga kerja federal. Kami menawarkan kepada karyawan pelanggan yang bermanfaat dan bimbingan memberi nasib tentang bagaimana tentang sumber daya manusia serta berkomunikasi pada sistem kerja yang efektif dan efisien dalam pekerjaan pemerintah. Kompensasi finansial langsung. Ada 5 jenis kompensasi langsung, ini termasuk gaji pokok karyawan, menyesuaikan biaya hidup, pembayaran senioritas, pembayar untuk kinerja, dan gaji berfokus pada orang. Kompensasi finansial langsung karyawan jarang terjadi dari 5 komponen. Sebagian besar karyawan menerima gaji pokok dan perusahaan memiliki nama dari 4 jenis kompensasi finansial yang akan dimasukkan. Perusahaan memilih suatu tambahan atau kombinasi komponen finansial langsung untuk kelompok karyawan berdasarkan cara terbaik untuk mengarahkan kinerja pekerjaan karyawan. Misalnya karyawan penjualan versus karyawan kritikal. Juga faktor seperti serikat bagaimana kompensi karyawan langsung disusun. Gaji pokok karyawan. Sebagian besar karyawan menerima gaji pokok yang kami jelaskan sementara waktu. Seiring waktu profesional, sumber daya manusia bekerja dengan manajer dan penyedia untuk melakukan penyesuaian terhadap pembayaran pokok. Ada berbagai metode untuk melakukan penyesuaian ini. Profesional sumber daya manusia bekerja dengan manajer dan penyediaan untuk menyesuaikan gaji pokok karyawan berdasarkan 1 atau lebih dari 4 jenis kompensasi langsung. Gaji pokok. Karyawan menerima gaji pokok atau uang untuk melakukan pekerjaan mereka. Pembayaran dasar berulang, yaitu karyawan harus menerima gaji pokok selama mereka tetap dalam pekerjaan mereka. Perusahaan mengeluarkan gaji pokok kepada karyawan dalam 1-2 bentuk pembayaran per jam atau upah atau gaji. Karyawan mendapat bayaran per jam untuk setiap kinerja. Mereka mendapatkan gaji untuk melakukan pekerjaan mereka terlepas dari beberapa jam sebenarnya mereka bekerja. Gaji berbasis kinerja diatur oleh seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan. Untuk memaksimalkan tujuan perusahaan, dari perusahaan penting untuk menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja. Aturan dasar ini berlaku untuk semua dalam organisasi, mulai dari presiden, perusahaan, hingga karyawan per jam. Ia mengetahui bahwa beberapa pekerjaan lebih baik daripada pekerjaan lain dalam melakukan pekerjaan yang sama. Tujuan pembayaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan memberi penghargaan kepada mereka yang paling membantu dalam mencapai tujuan ini. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan memberi insentif yang lebih tepat, sebagian besar karyawan akan bekerja lebih keras dan lebih pintar. Dalam survei terbaru, perusahaan yang melaporkan hasil terbaik dari program Play for Performance mereka menggunakan berapa penghargaan untuk mengenali dan menghargai kinerja, termasuk kenaikan gaji pokok, insentif jangka pendek, bonus, penghargaan ekuitas, insentif jangka panjang, dan hasil. Program penilaian kinerja yang efektif adalah masyarakat untuk setiap sistem pembayaran yang dikaitkan dengan kinerja. Dengan menggunakan pendekatan ini, pekerja harus terlebih dahulu memiliki
pemahaman yang jelas tentang tujuan apa yang ingin dicapai oleh organisasi, kemudian berdasarkan hasil penilaian kerja, hadiah akan datang. Ketika CEO, Spirit, dan Host mengambil alih penyediaan nirkabel, ia ingin karyawan memahami dengan jelas apa yang menurutnya penting dan apa yang harus mereka fokuskan untuk mencapai imbalan maksimum. Dia ingin kompensasi didasarkan pada peningkatan pengalaman bekerja, memperkuat merek, dan menghasilkan uang tunai untuk meningkatkan laba. Jumlah yang dibayarkan untuk kinerja diperluas dari 5% untuk karyawan tingkat pemula menjadi 50% dari lebih tinggi dari tingkat wakil presiden. Sebagai contoh lain, jika penting untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja, tujuan ini harus dikomunikasikan pada karyawan termasuk dalam ulasan kinerja mereka. Jika perilaku mereka menyebabkan kecelakaan lebih sedikit, pekerja harus diberi penghargaan. Hadiah mungkin sesederhana tepukan di punggung atau uang tambahan dalam gaji mereka. Data penilaian memberikan input untuk pendekatan seperti upah prestasi dan bonus pembayaran insentif. Masing-masing pendekatan manajemen kompensasi ini akan dibahas pada bagian berikut. Ini termasuk gaji, bonus prestasi, dan pembayaran insentif, di mana ada 3 kategori: pembayaran insentif individu, pembayaran insentif kelompok, pembayaran insentif di seluruh perusahaan. Multiply atau upah pantas. Multiply adalah kenaikan gaji yang ditambahkan ke gaji pokok karyawan. Berdasarkan tingkat kinerjanya, ini mengasumsikan bahwa kompensasi karyawan dari waktu ke waktu harus ditentukan setidaknya sebagian oleh perbedaan dalam kinerja pekerjaan. Karyawan mendapatkan kenaikan pahala permanen berdasarkan kinerja. Peningkatan ini memberikan penghargaan atas usaha atau hasil yang luar biasa, motivasi kerja mereka pada masa depan, dan membantu memberi kerja mempertahankan karyawan yang dihargai. Peningkatan prestasi biasanya dinyatakan dalam persentase dari upah per jam untuk karyawan yang tidak dibedakan dan sebagai persentase dari gaji tahunan untuk karyawan yang dibebaskan. Pada tahun 2013, karyawan mendapatkan kenaikan rata-rata jasa sebesar 2,8%. Tarifnya bervariasi sesuai dengan tingkat kinerja karyawan. Pemain berkinerja tinggi memperoleh 4,6% untuk gaji pokok. Berkinerja rata-rata 2,6% dan berkinerja paling rendah mendapat 0,2%. Dalam prakteknya, bagaimanapun secara histori, itu halnya meningkatkan biaya hidup yang nyaman. Ini adalah kasus mereka. Sebagian besar perusahaan tidak menawarkan kenaikan biaya hidup serta kenaikan upah pantas. Sebagai contoh, kenaikan upah jasa 4% menyesatkan dari sudut pandang mengakui kinerja karyawan tidak biaya hidup telah meningkat sebesar 3%. Jumlah kenaikan gaji yang dikaitkan dengan kinerja hanya 1%. Kadang-kadang perusahaan memberikan kenaikan gaji otomatis dengan kedok pembayaran jasa dan mengalahkan tujuannya, seperti John Robino, Presiden Robino Consulting Service, sebuah perusahaan konsultan sumber daya manusia internasional, mengatakan, perusahaan dengan program gaji pokok dan kenaikan gaji tahunan otomatis menawarkan sedikit untuk motivasi karyawan.
Studi masa lalu oleh para profesional memplementasikan telah menentukan bahwa upah pantas sedikit berhasil mengetahui keputusan kinerja pembayaran. Dari sudut pandang pemberian kerja, kerugian beberapa dari kenaikan upah prestasi yang biasa adalah bahwa hal ini meningkatkan gaji pokok karyawan. Oleh karena itu, karyawan menerima jumlah tambahan setiap tahun mereka berada di daftar gaji terlepas dari tingkat kinerja nanti. Residi baru ini mungkin telah menciptakan revolusi kompensasi berkenaan dengan pembayaran jasa. Kenaikan gaji di masa setiap orang diperlakukan pada dasarnya sama dengan yang berdasarkan kecil antara yang berkinerja baik dan yang biasa-biasa saja. Adalah hal ini masa lalu sebagai beberapa perusahaan. Di raksasa bioteknologi, Biogen Index tidak percaya bahwa semua karyawan pada posisi adalah sama. Di Biogen, suatu wakil presiden mungkin mendapatkan 2 kali lipat dari yang diperoleh wakil presiden lainnya di kantor berikutnya. Tentu saja filosofi ini menjadi pertanda baik bagi banyak karyawan generasi Y, karena mereka ingin dihargai berdasarkan kinerja masing-masing dan tidak percaya waktu. Seseorang yang mengabaikan diri pada pekerjaan harus menjadi pertimbangan utama. Semakin sulit untuk membenarkan kenaikan upah berdasarkan pada masa kerja sebelumnya. Telah ditambahkan terus-menerus ke gaji pokok atau banyak karyawan jangka panjang yang kinerjanya buruk yang memiliki gaji tingkat karena kinerjanya biaya hidup di masa lalu secara otomatis. Meskipun banyak perusahaan melakukan dengan rencana pembayaran masa, beberapa perusahaan nilai diam-diam membekukan atau memotong pembayaran untuk beberapa sehingga dapat memberi penghargaan pada yang lain. Menurut wakil senior presiden di Sibon Consulting, banyak yang dapat dipelajari dari perusahaan karakter terbaik di mana kenaikan gaji pokok harus diperoleh berdasarkan prestasi individu yang ditunjukkan. Kenaikan gaji bukan merupakan hak terlalu berakhir. Selanjutnya adalah metrik bonus atau bonus pantas. Perusahaan semakin menempatkan prestasi lebih tinggi dari anggaran kompensasi, mereka akan bonus prestasi yang merupakan penghargaan keuangan tahunan 1 kali berdasarkan produktivitas yang tidak ditambahkan ke gaji pokok. Pendekatan ini lebih baik memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya kompensasi langsung dengan tidak menambahkan kenaikan gaji ke pembayaran pokok secara permanen yang merupakan kasus senioritas dan upah jasa. Perbedaan biasanya antara penggunaan pembayaran prestasi dan bonus prestasi. Semakin banyak perusahaan menganut konsep bayar untuk kinerja. Baru-baru ini, ketika ekonomi melambat dan perusahaan menahan kenaikan gaji, perusahaan masih menempatkan persentase besar dari anggaran gaji terhadap bonus. Sebuah survei baru-baru ini menemukan bahwa 70% pengusaha menawarkan bonus sebagai hadiah pada karyawan. Penggunaan bonus membantu manajer mengendalikan pengeluaran tunai mereka dalam lingkungan bisnis yang keras sambil menetapkan dasar sebagai kesuksesan dengan produsen top. Manajer umumnya berpendapat bahwa penggunaan bonus adalah situasi win-win karena meningkatkan produksi dan efisiensi, memberikan karyawan memiliki kendali atas daya penghasilan mereka. Efek samping positif dari penggunaan bonus untuk menghargai kinerja tinggi adalah bahwa hal ini dapat mendorong rekan kerja untuk meningkatkan produktivitas mereka sehingga mereka juga dapat menerima bonus.
Banyak organisasi saat ini memberikan bonus tepat untuk bidang dan bakat penting. Bonus spot adalah hadiah yang relatif kecil yang diberikan kepada karyawan untuk bekerja luar biasa atau upah selama periode waktu yang sangat singkat. Jika kinerja karyawan luar biasa menjadikan dapat memberikan hadiah kepada pekerja dengan bonus 1 kali serendah $50 dan $100 atau 5. Untuk pekerjaan profesional tertentu, bukan hal yang mustahil bagi seseorang pekerja yang sangat produktif untuk menerima $5.000 secara setelah pencapaian yang patut dicatat. Pembayaran insentif. Pembayaran insentif karyawan untuk sebagian atau sepenuhnya mencapai tujuan kinerja yang tepat ditentukan. Insentif atau upah variabel didefinisikan sebagai kompensasi selain upah atau gaji pokok yang berfluktuasi sesuai dengan pencapaian karyawan terhadap beberapa standar seperti formula yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan individu atau kelompok atau pendapatan perusahaan sama seperti senioritas atau prestasi. Pendekatan pembayaran insentif menambah gaji pokok karyawan. Tetapi pembayaran insentif muncul sebagai pembayaran 1 kali. Karyawan biasanya menerima kombinasi pembayaran dasar berulang dan pembayaran insentif dengan pembayaran pokok. Mewakili porsi lebih besar dari kompensasi finansial langsung, lebih banyak karyawan saat ini memenuhi syarat untuk membayar insentif daripada sebelumnya. Karena perusahaan berusaha untuk mengendalikan biaya motivasi personal secara terus-menerus untuk mengupayakan kinerja yang patut dicontoh. Perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan program pembayaran insentif untuk sebagian jenis karyawan termasuk kerja produksi, karyawan teknis, dan pekerjaan layanan. Perusahaan pada umumnya melembangkan program pembayaran insentif untuk mengendalikan biaya penggajian atau untuk memotivasi produktivitas karyawan. Perusahaan dapat mengendalikan biaya dengan mengganti jasa tahunan atau kenaikan senioritas atau gaji tetap dengan rencana insentif yang hanya membayar kenaikan gaji ketika perusahaan menikmati peningkatan produktivitas, laba, atau ukuran berkehasilan bisnis lainnya. Program insentif yang dikembangkan berdasarkan pada kinerja, sehingga karyawan mengontrol tingkat kompensasi mereka sendiri. Perusahaan dapat memilih insentif untuk tujuan bisnis selanjutnya. Ada banyak jenis opsi rencana pembayaran insentif. Perusahaan menggunakan upah insentif untuk menghargai karyawan perorangan, kelompok karyawan, atau seluruh perusahaan berdasarkan kinerja mereka. Manajemen biasanya bergantung pada tujuan bisnis untuk menentukan tingkat upah insentif. Individu Incentive Plan, rencana insentif individu. Di bagian ini kami akan meninjau 4 rencana pembayaran insentif. Individu yang umum digunakan adalah Framework, insentif manajemen, rencana pendorong perilaku, dan rencana rujukan. Kemudian kami akan secara singkat membahas pro dan kontra dari rencana insentif individu. Framework adalah rencana pembayaran insentif di mana karyawan dibayar untuk setiap unit mereka yang dihasilkan. Misalkan, jika seorang pekerja dibayar $8 per unit dalam menghasilkan 10 unit sehari, pekerja mendapatkan $80. Terkadang pengkalaan yang dijamin termasuk dalam paket upah persatuan, yang berarti bahwa seorang pekerja akan menerima upah pangkalan ini apapun hasilnya. Secara historis, Framework sangat lazim
di area produksi atau operasi. Persyaratan untuk rencana tersebut meliputi pengembangan standar keluaran untuk kerja dan kemampuan untuk mengukur keluaran seorang karyawan. Paket pemotongan menurun karena penggunaan pembentukan memantau terus-menerus. Misalnya, jika pada hari pertama pekerja menghasilkan 8 unit dan hari kedua pekerja menghasilkan 12 unit, setiap hari harus dihitung secara terpisah. Juga pada profesional seperti insinyur industri diperlukan untuk memelihara sistem. Jelas karena kerja sama tidak akan layak untuk banyak pekerjaan. Rencana insentif manajemen memberikan bonus kepada manajer ketika rencana memenuhi atau melampaui tujuan berdasarkan tujuan laba produksi, atau tindakan lain untuk divisi departemen atau unit mereka. Rencana insentif manajemen berbeda dari free work plan. Dalam rencana free work mendasarkan pengalaman pada pencapaian satu tujuan tertentu, dan rencana insentif manajemen seringkali memerlukan beberapa tujuan kompleks. Sebagai contoh, insentif manajemen berencana hadiah manajer untuk meningkatkan pasca pasar atau mengurangi anggaran mereka tanpa mengurangi kualitas dan mengesampingkan penggunaan rencana senioritas. Mengesampingkan penggunaan rencana senioritas demi metode pembayaran untuk kinerja yang secara ekspensif dengan mengukur kinerja seperti metode pembayaran presentasi dan metode pembayaran insentif. Meningkatnya tekanan kompetitif ekonomi menjadikannya penting bahwa perusahaan menghargai karyawan sepadan dengan kontribusi terukur mereka. Namun, kami masih menemukan program pembayaran senioritas yang bisa digunakan dalam lembaga pemerintah dan dalam berbagai pengaturan kinerjanya. Lain di masa serikat pekerja mewakili kepentingan pekerja, kita dapat melihat kepada pemerintah federal Amerika Serikat untuk contoh program pembayaran senioritas kompensif yang dikenal sebagai jadwal umum. Jadwal umum mengklarifikasi pekerjaan pemerintah federal ke dalam 15 klasifikasi berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat keterampilan, pendidikan, pengalaman karyawan, berhak atas 10 kenaikan gaji, langkah kelas. Saat ini membutuhkan karyawan 18 tahun untuk perkembangan dari langkah 1 ke langkah 10. Karyawan menghabiskan 1 tahun masing-masing dalam langkah 1 hingga langkah 3. Masing-masing dari 2 tahun dalam langkah 4 sampai langkah 6. Dan masing-masing 3 tahun dalam langkah 7 sampai langkah 9. Selain itu, pekerjaan membutuhkan pendidikan khusus tingkat tinggi, misalkan seorang fisikawan mempengaruhi kebijakan publik secara tinggi, misalnya signifikan, misalnya hakim hukum, atau membutuhkan pengambilan keputusan eksekutif diklarifikasi dalam kategori terpisah, tingkat senior, ilmiah, dan profesional. Posisi layanan eksekutif senior, pemerintah biasanya meningkatkan semua jumlah pembayaran setiap tahun untuk menyesuaikan inflasi. Namun, Presiden Barack Obama menegaskan pemberlakuan gaji untuk sebagian besar karyawan federal pada tahun 2013 karena kondisi ekonomi yang sangat buruk. Contoh gaji itu bisa dilihat pada gambar 9.2. Gaji selanjutnya adalah gaji berbasis kinerja. Gaji berbasis kinerja diatur oleh paket salon, memberikan imbalan keuntungan kepada karyawan untuk menghemat biaya tenaga kerja yang dihasilkan dari secara mereka.
Komite Manajemen Karyawan mengevaluasi sarana-sarana ini seperti dalam rencana ini menghitung tabungan sebagai rasio biaya penggajian dengan nilai penjualan dari apa yang dihasilkan pengajian. Jika perusahaan mampu mengurangi biaya pengajian melalui peningkatan efisien operasional, membagi tabungan dengan karyawan. Rencana sekarang bukan hanya sistem insentif keuangan, tetapi juga sistem untuk manajemen partisipatif. Rencana Sarlon menunjukkan manajemen kerja sama tenaga kerja memecahkan masalah kolaboratif, kerja tim, kepercayaan, pembagian keuntungan, manajemen buku terbuka, dan kepemimpinan pelayanan. Selanjutnya adalah rencana insentif seluruh perusahaan. Penggunaan rencana insentif di seluruh perusahaan dapat diterusuri ke abad ke-19. Perusahaan melembangkan program pembagian keuntungan untuk mereka, ketidakpuasan bekerja dengan upah rendah, dan mengubah karyawan mereka bahwa manajemen perusahaan membayar upah di bawah standar sambil mendapatkan keuntungan besar. Sederhananya, manajemen perencanaan bahwa pekerja akan cenderung menentukan praktek manajerial jika mereka menerima bagian dari keseluruhan perusahaan. Organisasi biasanya berdasarkan rencana seluruh perusahaan pada probabilitas atau nilai pasar perusahaan. Rencana di seluruh perusahaan termasuk pembagian keuntungan dan rencana opsi saham karyawan. Bagi hasil adalah rencana kompensasi yang menghasilkan distribusi persentase yang telah ditentukan dari laba perusahaan kepada karyawan. Banyak perusahaan menggunakan jenis rencana ini untuk mengintegrasikan kepentingan karyawan dengan kepentingan perusahaan. Rencana pembagian keuntungan dapat membantu dalam merekrut motivasi dan mempertahankan karyawan dengan biasanya meningkatkan produktivitas. Ada beberapa varian rencana bagi hasil, tetapi 3 jenis rencana dasar yang digunakan saat ini adalah bagi hasil saat ini. Bagi hasil ditangguhkan dalam rencana kombinasi. Yang pertama adalah rencana saat ini memberikan pembayaran kepada karyawan secara tunai atau saham segera setelah keuntungan ditentukan. Yang kedua, rencana yang ditangguhkan Rencana insentif manajemen yang paling terkenal adalah manajemen berdasarkan tujuan. Ketika menggunakan sebagian besar dari program insentif, atasan mengkomunikasikan jumlah insentif yang akan diterima oleh manajer berdasarkan pencapaian tujuan spesifik. Sebagai tambahan, ketika digunakan sebagai bagian dari sistem pembayaran jasa atau melakukan penilaian subjektif terhadap kinerja manajer, dan mereka menggunakan penilaian ini untuk menentukan kenaikan upah dan jasa permanen. Di bawah rencana dorongan perilaku, karyawan menerima pembayaran untuk mencapai perilaku tertentu, misalkan catatan kehadiran atau keselamatan yang baik. Misalnya, perusahaan biasanya memberikan bonus manajemen pada karyawan yang memiliki catatan kehadiran yang patut dicontoh untuk periode tertentu. Ketika dorongan perilaku diterapkan pada catatan keselamatan, pekerja mendapatkan penghargaan untuk cedera pribadi yang lebih rendah atau tingkat kecelakaan yang terkait dengan penggunaan alat berat yang tidak dapat atau bahkan kimia berbahaya. Rencana dorongan perilaku memiliki potensi untuk menyelamatkan perusahaan secara substansi lebih banyak uang daripada biaya penghargaan ini. Misalnya, ketidakhadiran yang sering terjadi dalam angkatan kerja perusahaan dapat mengganggu tujuan dan kualitas produksi. Pelanggaran dapat memproses dengan memilih untuk melakukan pembelian untuk produk-produk berkualitas lebih baik dari perusahaan lain. Kehidupan basis pelanggan akan berdampak negatif pada profitabilitas
reputasi yang mendorong calon pelanggan untuk memilih sumber alternatif untuk pembelian produk. Perusahaan biasanya mengandalkan rencana tujuan untuk meningkatkan rekrutmen karyawan yang sangat berkualitas. Karyawan dapat menerima bonus moneter untuk merujuk pelanggan baru atau merekrut pelamar kerja yang sukses. Dalam hal rekrutmen, karyawan dapat memperoleh bonus karena membuat rujukan yang berhasil untuk lowongan pekerjaan. Sebagai contoh, ada kekurangan perawat yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir. Karena kekurangan itu, rumah sakit umumnya menawarkan bonus hingga $15.000 untuk merekrut perawat dan bonus rujukan hingga $5.000. Rujukan yang berhasil biasanya berarti bahwa perusahaan memberikan bonus hanya jika rujukan yang disewa tetap bekerja dengan perusahaan dengan reputasi baik di luar jangka waktu yang ditentukan. Seringkali tindakannya 30 hari, rencana rujukan tergantung pada gagasan bahwa keakraban karyawan saat ini dengan budaya perusahaan harus memungkinkan mereka mengidentifikasi kandidat yang layak untuk lowongan pekerjaan lebih efisien daripada agen tenaga kerja, karena agen mungkin kurang akrab dengan budaya perusahaan klien. Karyawan cenderung membuat hanya rujukan yang benar-benar mereka yakini bermanfaat karena reputasi pribadi mereka dipertaruhkan. Rencana insentif individu memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini, positif rencana insentif individu mempromosikan distribusi kompensasi yang adil dalam perusahaan, yaitu jumlah yang diterima karyawan tergantung pada kinerja pekerjaan mereka. Semakin baik kinerja karyawan, semakin banyak yang mereka hasilkan. Pembayaran yang adil pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kinerja terbaik. Membayar dan berkinerja lebih baik, banyak uang mengirimkan sinyal bahwa perusahaan memiliki kinerja pekerjaan dengan tepat. Keuntungan lain dari rencana insentif individu adalah kompensasi dengan budaya individualitis seperti Amerika Serikat. Karena karyawan Amerika Serikat disosialisasikan untuk memberikan kontribusi individu dan dilakui untuk mereka. Budaya nasional Amerika Serikat mungkin meningkatkan nilai motivasi dari program insentif individu. Kelemahan dari rencana insentif individu adalah bahwa mereka dapat mendorong perilaku tepat kerja yang tidak diinginkan mereka. Rencana ini hanya memberi penghargaan satu atau sebagian dari dimensi yang merupakan kinerja total karyawan. Mari kita asumsikan bahwa rencana insentif memberikan imbalan kepada karyawan atas kualitas output. Jika pekerjaan karyawan mengatasi berbagai dimensi seperti kualitas output, kualitas dan kepuasan pelanggan, karyawan dapat fokus pada suatu dimensi. Dalam hal ini, kualitas output yang mengarah pada pembayaran insentif dan dengan demikian mengembalikan dimensi lain. Group Incentive Plan, rencana insentif grup. Dalam baseball, seperti halnya olahraga, tim lainnya Anda tidak menilai tim berdasarkan outfielder atau outfielder yang hebat. Kriteria kesuksesan adalah kriteria tim secara keseluruhan. Rekor menang kalahnya. Dalam bisnis, rencana di seluruh perusahaan menawarkan alternatif yang memungkinkan daripada rencana insentif yang telah dibahas sebelumnya. Insentif berbasis tim ditentukan oleh seberapa baik kinerja tim dalam menentukan kinerjaan. Karena kinerja tim terdiri dari upaya individu, karyawan,
individu harus dilakukan dan dihargai atas komunitas mereka. Namun jika sebuah tim berfungsi secara efektif, perusahaan juga harus memberikan hadiah berdasarkan kinerja tim secara keseluruhan juga. Mengubah struktur kompensasi perusahaan dari sistem berbasis individu ke sistem yang melibatkan pembayaran berbasis tim dapat memberikan hasil yang kuat. Dengan melakukan tim, perusahaan dapat meningkatkan efisien, produktivitas, dan probabilitas. Ada banyak jenis program insentif tim. Sebagian besar perusahaan mengidentifikasikan program ini berdasarkan jenis tim. Pekerjaan tim, proses untuk menuju pada unit organisasi yang melakukan pekerjaan organisasi secara berkelanjutan. Keanggotaan relatif permanen dan anggota bekerja penuh waktu di tim-tim layannya pelayanan tim. Prakteknya di lini produksi mewakili contoh tim kerja yang sangat baik. Tim kerja efektif ketika individu dilatih lintas untuk melakukan pekerjaan anggota tim ketika mereka tidak ada. Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi dalam situasi kinerja, misalnya menangani masalah pelangganan dengan cepat bahkan saat itu satu atau lebih anggota tim tidak ada. Dan output, misalnya dalam kasus tim perakitan, anggota tim pada akhirnya terlibat dalam berbagai kinerja daripada berfokus secara eksklusif pada suatu set tugas. Tim proyek terdiri dari sekelompok orang yang Tim proyek terdiri dari kelompok orang yang ditugaskan untuk menyelesaikan proyek satu kali. Anggota biasanya memiliki peran yang terdefinisi dengan baik dan dapat bekerja pada fase tertentu dari proyek, baik penuh waktu atau di samping tanggung jawab pekerjaan dari tim. Tim proyek biasanya bekerja di berbagai fungsi seperti teknik, pengembangan produk, dan pemasaran untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi spesifikasi perusahaan dalam hal biaya, kualitas, responsif terhadap permintaan pasar. Kendaraan hybrid Toyota banyak yang berkolaborasi untuk memastikan produk mobil yang tidak terlalu bergantung pada bahan bakar fosil, menunjukkan jarak tempuh gas yang sangat baik, dan menawarkan pengalaman mengemudi yang sama seperti yang orang harapkan dari mobil bertenaga bensin. Tim paralel atau gugus tugas memasukkan karyawan dengan ditugaskan untuk mengerjakan tugas tertentu. Selain tugas kerja moral, paralel menunjukkan bahwa seorang karyawan mengerjakan tugas tim sambil terus bekerja dengan tugas normal. Tim paralel atau gugus tugas berpotensi secara sementara sampai pekerjaan mereka memuncak. Dalam rekomendasi pekerjaan manajemen puncak, gugus tugas digunakan untuk mengevaluasi sistem dalam proses yang ada untuk memilih teknologi baru untuk meningkatkan produk yang sudah ada. Orang sering melayani secara sukarela atau tunjuk. Dalam banyak kasus mereka tidak dikompensasi secara untuk kerja atau hasil kerja eksternal. Tim atau kelompok pada akhirnya dapat menerima pembayaran insentif berdasarkan kriteria seperti kepuasan pelanggan, yaitu kualitas layanan pelanggan, catatan keselamatan, kualitas catatan produksi. Meskipun kriteria ini juga berlaku untuk kriteria program insentif lainnya. Rencana individu, perusahaan, dan kelompok. Perusahaan mengalokasikan penghargaan kepada setiap pekerja berdasarkan pencapaian kelompok atau standar kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Insentif tim memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sisi positif perusahaan, masa lebih mudah untuk membangun standar kerja untuk kelompok daripada individu-individu. Untuk satu hal yang lebih sedikit, standar untuk ditentukan juga output dari suatu sistem lebih cenderung mencerminkan produk atau layanan yang lengkap.
Keuntungan lain adalah bahwa karyawan mungkin lebih cenderung untuk membantu orang lain bekerja secara kolaboratif jika organisasi berdasarkan penghargaan pada hasil tim. Ketika tim bekerja tinggi, interaksi di antara anggota tim bukan anggota itu sendiri yang menciptakan kinerja tinggi. Jika seorang anggota tim ditandai setiap bertanggung jawab atas kinerja tim yang tinggi, dia kemungkinan akan mengatakan kami dan bersungguh-sungguh kerugian potensi untuk konsep tim terkait dengan penilaian dan patut dicontoh. Jika individu dalam kategori ini merasa bahwa mereka berkolaborasi lebih dari karyawan lain atau grup, mereka mungkin menjadi tidak puas dan pergi. Seorang pembaca dan konsultan yang berbasis Texas yang berprestasi dalam isu-isu mengenai individu dan sebagai tanggung jawab di tempat mereka menulis. Teamwork adalah keterampilan individu. Menyelesaikan pekerjaan Anda ketika berbagai tanggung jawab berkata. Jika manajemen ingin memberikan penghargaan yang lebih tinggi, anggota tim yang berkinerja baik bagi orang itu dinaikkan gaji. Rencana pembagian keuntungan direncanakan untuk meningkatkan karyawan dengan produktivitas perusahaan, memberikan pembayaran insentif berdasarkan peningkatan kinerja perusahaan. Program pembagian keuntungan seperti rencana Salor Rocket adalah rencana perusahaan yang paling populer yang telah diadopsi oleh perusahaan Amerika. Tujuan pembagian keuntungan adalah fokus pada peningkatan efisiensi biaya, pengurangan biaya, peningkatan probabilitas berbagai hasil bantu menyelesaikan strategi dalam suatu organisasi dengan strategi bisnisnya. Rencana pembagian keuntungan juga dikenal sebagai insentif produktivitas. Insentif tim dan insentif pembagian kerja umumnya terunjuk pada rencana insentif yang diberikan banyak atau semua karyawan dalam upah bersama untuk mencapai tujuan kinerja perusahaan. Joseph, setelah siapa nama rencana Sharon itu mengembangkan rencana pembagian keuntungan pertama selama depresi hebat, dan itu terus menjadi pendekatan yang berhasil untuk insentif kelompok. Paket Sharon. Yang kedua adalah rencana yang ditangguhkan melibatkan penerapan kontribusi perusahaan dalam perencanaan yang tidak dapat dibatalkan, dikreditkan ke akun masing-masing karyawan. Dana biasanya diinvestasikan dalam sekuritas dan tersedia untuk karyawan atau orang-orang yang selamat pada masa pensiun, penghentian, atau kematian. Yang ketiga adalah rencana kombinasi memungkinkan karyawan untuk menerima pembayaran bagian dari bagian laba mereka berdasarkan basis saat ini, sementara menurut pembayaran dari bagian mereka. Biasanya bagian besar karyawan penuh waktu dimasukkan dalam rencana pembagian keuntungan perusahaan setelah masa tanggung yang ditentukan. Testing menentukan jumlah laba perusahaan yang dimiliki karyawan di akunnya. Perusahaan sering menentukan jumlah ini berdasarkan keseluruh. Sebagai contoh, seorang karyawan dapat memilih 25% dipegang setelah berada di dalam rencana selama 2 tahun, 50% diberikan setelah 3 tahun, 75% diberikan setelah 4 tahun, dan 100% diberikan setelah 5 tahun. Pendekatan berdasarkan untuk vesting ini mendorong karyawan untuk tetap bersama perusahaan sehingga mengurangi turnover. Hasil pembagian keuntungan termasuk meningkatkan efisiensi dan biaya yang lebih rendah, namun variasi dalam laba dapat menimbulkan masalah khusus. Ketika karyawan terbiasa menerima kompensasi tambahan dari pembagian keuntungan dan kemudian tidak ada keuntungan untuk dibagi, mereka mungkin menjadi tidak puas. Masalah
mendasar dengan rencana bagi hasil berasal dari penerimaan yang jarang atau persis bagaimana mereka membantu menghasilkan keuntungan yang lebih dari sekedar melakukan pekerjaan mereka. Pada profesional, sumber daya manusia membuat ini sebagai masalah land of things, dan jika karyawan terus menerima pembayaran, mereka akan dapat untuk mengharapkannya dan bergantung padanya. Jika mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan untuk pantas mendapatkannya, mungkin mereka melihatnya sebagai program hak dan sikap kepemilikan yang dimaksud mungkin tidak terwujud. Di bawah stok karyawan, perusahaan memberikan karyawan hak untuk memberikan saham perusahaan. Saham perusahaan mewakili. Demikianlah pemaparan materi dari saya tentang kompensasi. Jika ada salah ucap, tindakan baik sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan penganjali umat. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Dadah.